Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Kuburan beranak di hutan Kerinci. Namaku Dina, seorang peneliti budaya yang tertarik pada mitos dan kepercayaan lokal. Suatu hari aku mendapat tugas ke sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Kerinci, Jambi. Dusun itu dikenal sebagai tempat yang menyimpan berbagai tradisi lama yang belum terjamah modernitas. Sesampainya di sana, penduduk tampak ramah. Namun mereka selalu memperingatkanku agar tidak masuk ke hutan saat malam, apalagi mendekati sebuah petak tanah yang mereka sebut kuburan beranak. Aku mengira itu cuma bagian dari cerita rakyat lokal. Namun rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Malam itu, dengan hanya bermodal senter dan catatan lapangan, aku menyelinap keluar dari penginapan menuju hutan. Angin malam menusuk tulang, dan suara binatang hutan terdengar semakin aneh. Setelah hampir 1 jam berjalan, aku sampai di lokasi yang mereka maksud. Di sana, aku melihat tanah merah membentuk gundukan kecil. Sekilas tampak seperti kuburan biasa, tapi di sekelilingnya berdiri boneka jerami kecil, berlumuran darah kering, dengan mulut disumpal kain merah. Aku berjongkok, menyentuh tanahnya, masih hangat. Tiba-tiba, tanah itu bergetar. Tanpa peringatan, tangan kecil keluar dari bawah tanah, bukan satu, tapi banyak. Bayi-bayi, mereka tak menangis, hanya mengerang dengan suara dalam, bukan suara manusia. Matanya hitam legam, dan kulitnya dipenuhi ulat hidup. Aku mundur, tapi dari balik semak, muncul seorang perempuan tua dengan perut buncit membusuk, berdiri bengkok sambil tertawa. Kau sudah membangunkan mereka, sekarang kau penggantinya. Perempuan itu melolong, dan seluruh hutan ikut menggema. Bayi-bayi itu merangkak cepat ke arahku. Aku lari, tersandung akar, senterku padam. Di dalam gelap, kurasakan tangan-tangan mungil mencengkeram kakiku. Mereka dingin, licin, bau darah dan tanah basah menyengat hidungku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu semuanya gelap. Aku terbangun di penginapan keesokan pagi. Tubuhku menggigil, penuh luka cakaran kecil. Penduduk dusun menatapku ketakutan, bukan karena aku selamat, tapi karena perutku perlahan membuncit. Seseorang berbisik di belakangku, kuburan beranak, harus terus beranak. 3 hari setelah kejadian itu, tubuhku semakin aneh. Perutku membesar seperti hamil tua, tapi aku tahu itu bukan kehamilan biasa. Setiap malam aku bermimpi melihat bayi-bayi tanpa kulit, merangkak di dinding, memanggilku, ibu. Penduduk dusun mulai menjauhiku. Tapi ada satu orang yang mendekat, Pak Rano, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga hutan Kerinci. Dia datang malam-malam ke penginapanku, membawa kendi berisi darah ayam dan ranting pohon aren. Wajahnya serius, matanya dalam dan kosong. Apa yang kau lakukan telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur, katanya. Kuburan beranak bukan kuburan biasa. Itu tempat tumbal. Setiap 99 tahun, satu wanita dari luar harus dikorbankan agar mereka tetap terkubur. Aku memohon padanya untuk menyelamatkanku. Tapi ia menggeleng. Hanya ada satu cara, kau harus menggantikan penjaga sebelumnya. Harus ada yang tinggal di hutan untuk menidurkan mereka setiap malam.
Kalau tidak, mereka akan keluar dan mencari ibu baru. Malam itu, aku dan Pak Rano pergi lagi ke kuburan itu. Tapi kali ini, kami tak sendirian. Sepanjang jalan, kami mendengar suara ringkik bayi dari pohon-pohon. Dan ketika sampai di kuburan, perempuan tua yang kulihat sebelumnya sudah berdiri di sana menungguku. Rambutnya menjuntai sampai tanah, tubuhnya membusuk namun matanya bersinar merah. Sudah waktunya, gumamnya. Lalu dia menatap langit dan menyobek perutnya sendiri, mengeluarkan tali pusar panjang yang melilit dirinya, sebelum tubuhnya ambruk membatu. Tanah mulai retak, dan aku merasa tertarik ke bawah. Pak Rano hanya berdiri diam, matanya kosong. Aku juga penjaga sebelumnya, bisiknya lirih. Tapi kini waktumu. Kuburan menelanku hidup-hidup. 3 bulan kemudian seorang pemuda dari kota bernama Adit, mahasiswa pecinta alam, datang ke dusun itu untuk pendakian. Ia mendengar desas-desus tentang kuburan aneh di hutan dan tertarik untuk menelusurinya. Malam itu, Adit menghilang. Yang ditemukan hanyalah sepatunya dan catatan terakhir di kameranya. Aku lihat seorang perempuan hamil duduk di antara tanah merah, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil memeluk kepala bayi tanpa tubuh. Dia menatapku, tersenyum, dan berkata, "Kau datang terlalu cepat, tapi mereka lapar." Penutup, kuburan beranak tidak pernah berhenti. Selalu ada yang ditumbalkan, selalu ada yang dipanggil menjadi ibu. Dan jika kau membaca ini, jangan pernah ke Kerinci malam-malam. Apalagi jika kau mendengar suara bayi menangis dari dalam hutan.